Halo, Halo. teman ngobrol. Ketemu lagi di ruang ngobrol. Nah, kali ini Ya. kaosnya udah siap. Nah, Kita akan bahas Gundam yang film Gundam yang seharusnya tayangnya tanggal 10 Juni kemarin. ya oke. Gundam Cucurus Doan Island. Jurus Nah, Doan Island. aku ketika itu awalnya di rilis tuh aku agak kaget ya. Maksudku ini ngapain bikin sih ini? urgensinya? Nah, ini penting untuk ditonton karena nanti akan kita bicarakan. Nah, sayangnya film ini terapit dua monster. Ya. Satunya dinosaurus, satunya superhero tuh. Wayang. Nah, jadi apa ya? Sedih. Penayangan dikit banget. Di Jakarta pun menurut temanku ada cuma 2 bioskop dan 2 bioskop, teman-teman. Cuma 2 penayangan pada hari H ya. Hari H tayang di Jakarta. Di Surabaya kayaknya juga ada, Bandung juga kayaknya ada. Nah, sayangnya Jogja nggak ada. Belum. Nggak tahu nih, mudah-mudahan. Tanggal 10 kemarin, Jumat kemarin nggak ada. Harapannya sih kayak si Doraemon Last Wish kemarin, dia nggak tayang hari H-nya tapi tetap seminggu tayang. kemudian tetap tayang. Aku sih tetap pengen nonton ya. Nah, aku bisa bahas dalam tanda kutip ini ya. Karena kebetulan penerjemahnya penerjemah filmnya itu aku. Nah, makanya aku bisa nonton duluan nih. Yes. Kalau nggak dibahas. Tapi jangan minta filenya ya. Nggak boleh. Mas Bagas aja nggak tak kasih. Mas Bagas belum nonton loh itu. Ya, belum nonton. Penting untuk aku bahas karena pertama aku suka Gundam. Suka Gundam banget. Terus kedua emang cerita Cucurus Doan ini tidak bisa dibilang spesial. Tapi sangat sinkron dengan keadaan dunia sekarang. Urgensinya berarti memang relatability-nya ya. Dan ini seharusnya seharusnya cerita-cerita Gundam harapan Tomino itu kan kayak gitu. Refleksi dunia nyata. Makanya aku juga coba kemudian ulik kan apa sih Cucurus Doan ini kenapa? Ini adalah by the way episode yang hilang. Benar teman-teman. Aku beruntung ya dulu, kalau mungkin nanti sama Daris di deskripsi bisa dikasih link yang konten kita tentang bahas Gundam ya. Gundam 0079. Aku beruntung udah nonton seluruh episode animenya. Nah, di konten kita yang dulu, Daris kan bilang dia tidak nonton satu persatu episode animenya, tapi dia nonton movie trilogi yang merupakan rangkuman kompilasi dari semua berapa episode? Lupa 40-an sekian. 42, ya, itu. Nah, aku nonton justru yang satuannya. Nah, di satuan itu ada tentang Cucurus Doan. Seharusnya nggak ada. Seharusnya ternyata kata Daris versi mungkin internasionalnya. Versi resmi internasionalnya itu nggak ada. Itu nggak ada. Makanya itu disebut, bahkan di Wikipedia aja dibilang missing episode. Dan di sini ini by the way ini komik Gundam Origin ya. Ini ngecover semua. Someday kita akan bahas ini, saya belum selesai baca karena ini ngecover semua cerita Gundam. Semua cerita Gundam 009 dengan berbagai macam penambahan detail. Nah, di sini pun Cucurus nggak ada. Nah, itu dia, teman-teman. Cucurus nggak ada. Makanya dan Tomino nggak ngebuka alasan kenapa Cucurus ini di movie terbaru ini Tomino memang enggak berkecimpung lagi. Ini yang bikin sutradaranya Gundam Origin. Oke. Gundam Origin yang juga dari sini. Ya betul, masih sangat berkaitan lah. Masih sangat berkaitan. Makanya nah dia tuh pengen dan ada komiknya juga. Cucurus Doan itu kayaknya sespesial itu sampai dia dibikin komik sendiri ya. Sekarang udah 5 volume. Aku lupa udah. Masih jalan? Ya. Luar biasa. Nah, tetapi film ini bukan dari komik. Tapi dia adalah remake episode itu. Jadi harapannya dari sutradaranya adalah bagaimana kita yang nonton ini bisa merasakan apa yang ingin disampaikan pada missing episode itu, yang kemudian di-cut entah apa alasannya tidak dibuka. Betul. Dan itu memang cerita yang lepas saja. Betul sih teman-teman. Jadi kalau itu tidak ada di salah satu rangkaian episode gitu ya nggak apa-apa. Kita nggak merasakan tidak kehilangan apa-apa karena emang itu tiba-tiba kayak Amuro detour gitu aja gitu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan dulu. Sebentar, satu lagi. Buat teman-teman yang khawatir apakah harus nonton apa dulu nih sebelum nonton ini. Ya. Minimal nonton Gundam Trilogy. Oke. Minimal. Jadi ngerti
latar belakang Zeon apa, Amuro siapa, Hmm. Bright Noah siapa, Mhm. Kai siapa, pokoknya anu lah, kru Pihak-pihak yang ada di sana. krunya White Base. Yes. Minimal itu aja, yang lain nggak penting. Ya, betul. Bahkan nggak ada char juga di sini. Nggak ada char juga di sini. Dan Cucurus ini digambarkan squad char. Bagi yang belum tahu, Cucurus ini nama orang ya. Ya. Cucurus Doan ini nama orang. Memang. Jadi karena dia tinggalnya di pulau itu, makanya namanya Cucurus Doan Island. Iya, Cucurus Doan itu nama island. Kok nama island? Nama orang. Nama orang. Nama orang. Gitu. Oke, langsung aja. Langsung masuk ya. Nah, untuk tadi kan kami udah ngobrol sama Mas Bagas soal, aku kan belum nonton by the way episode 15-nya itu seperti apa. Karena aku nontonnya kan trilogi dan bacanya ini dan di trilogi nggak ada. Di sini juga nggak ada ya, di sini juga nggak ada. Makanya aku tuh agak ya opo iki aku. Mas Bagas kami udah ngobrol. Tadinya kita mau compare sama komiknya. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Nah, beruntungnya aku nonton animenya yang original dulu. Dan di YouTube katanya udah banyak ya yang upload ya. Tapi kapan nguploadnya nggak tahu, tapi yang jelas kalau teman-teman searching di YouTube itu ada 15. Missing episode gitu, Gundam episode 15 gitu mungkin ketemu. Otomatis legal. Otomatis legal. Tapi kemudian pembandingannya adalah setelah aku ngobrol sama Mas Bagas, bagaimana sama persis kerangkanya, core-nya sama persis, tapi perbedaannya itu ada lebih ke bagaimana film ini tuh lebih mengemfasis seragam itu nggak penting. Yang penting itu kemanusiaan. Ya. Ada titik di mana kamu boleh berpihak pada siapapun, tapi ada titik di mana kemanusiaan itu di atas segalanya. Di atas segalanya. Gitu. Bagaimana Cucurus dan Amuro tuh nanti saling membantu untuk melindungi anak-anak pulau itu. Amuro orang tentara federasi. Doan ini tentara Zeon, yang ini sebenarnya kan nggak bisa bersatu. Nah, gitu. Kalau di episodenya itu tidak begitu diemfasis di sana, tapi di sini lebih diemfasis banget. Bahkan Bright Noah punya atasannya Amuro punya peran vital untuk mengabaikan perintah atasan demi kemanusiaan. Berarti di film itu Bright Noah itu tahu persis bahwa apa yang terjadi di situ. Amuro laporan atau gimana? Enggak, dia nggak tahu persis, tapi dia tidak merasa harus menuruti perintah atasan karena ada yang lebih penting di sana. Amuro bertahan di sana itu for reason. Ya, oke. Kalau di animenya nggak ada teman-teman itu, karena Bright itu begitu menyuruh Amuro untuk scouting pulau tersebut, pulau Doan itu, ya udah nggak diceritakan lagi sampai nanti akhir episode Amuro kembali, ya udah gitu aja sebenarnya. Kalau di sini White Base tuh punya peran yang lebih vital. Mulai dari bagaimana, pokoknya aku tidak akan spoiler bagaimana ya, tapi bagaimana perannya itu White Base dan Doan itu buatku adalah memperlihatkan kalau di atas seragam, di atas keberpihakan, menyelamatkan orang itu jauh lebih penting. Ya, nggak peduli ini pihak siapa. Nggak peduli pihak siapa. Ya, makanya bagus banget. Dan di akhir tuh endingnya bagus banget kok. Maksudnya cukup heartwarming untuk, dan itu memperlihatkan White Base ya. Ya, dan di animenya nggak ada sih. Nggak bakal ada. Makanya aku juga melihat ini extend-nya tuh bagus. Dia tuh nggak bertele-tele, tapi tahu tuh dia tuh stand-nya apa. Kalau soal pertarungan Gundamnya gimana? Bagus. Karena ini kan Zagung lawan Zaku teman-teman, nanti bagus, kita lihat tuh Zagung lawan Zaku. Surprisingly bagus karena Doan itu akan divisi ketua kapten divisi, salah satu divisi paling kuat, Brown Thornton Cross kalau nggak salah. Brown Thornton Cross nama divisinya, itu salah satu divisi paling ganas di Zeon itu. Nah, kemudian dia mangkir dari tugas karena yaitu dia merasa iba pada anak-anak di pulau itu yang anak-anak yatim piatu. Mereka collateral damage dari perang, dan itu perangnya dia nggak peduli diakibatkan oleh Zeon dan Federasi. Makanya dia tinggal di sana, dia hilang, missing in action. Udah agak lama ya kejadiannya. Iya kan? Dan nanti di sana ada something yang berbeda. Nanti tidak akan aku buka. Yang jelas urgensi buat Zeon menyerang pulau itu ada, gede banget. Zaku-zaku lainnya itu ya. Bukan cuma sekedar ngejar Cucurus, itu lebih di dalam kerangka story itu lebih believable, apalagi secara grand movie ya. Kalau yang serialnya kan nggak ada itunya dan endingnya tuh bener-bener kita mungkin akan merasa terkhianati in a good way.
Oke. In a good way. Oke, Bagaimana resolusi endingnya itu. Tapi peran Amuro juga kuat kalau di Kuat. Jadi kan Doannya kuat juga. sama-sama kuat. Oke. Bagaimana Amuro itu kan kemudian dia kan masih anak-anak ya. Ya, betul sangat anak-anak. Jadi Doan itu beneran ini bocah ini yang bantai. Ya, karena pada saat itu keberadaan Amuro sebagai pilot Gundam itu juga sudah terkenal. White Demon White si Demon. iblis putih itu Ya. kan. Makanya dia tuh nggak percaya, tapi dia juga kemudian tidak prejudis ya. Karena makanya dia juga ngerawat Amuro, dia cuman tidak ingin pulau itu tuh terekspos oleh bahaya aja. Makanya dia sampai dalam tanda kutip menyembunyikan Gundamnya Amuro dan membiarkan Amuro tuh mempelajari sesuatu, karakternya tumbuh dengan dia melihat bagaimana Doan bersikap. Dan bagaimana anak-anak ini benar-benar merasa Doan itu penyelamat mereka itu bagus banget sih. Bagaimana tanganmu penuh darah tapi tetap tidak pernah terlatih untuk bertobat. Nah, itu kan dilemanya Amuro terus. Iya, itu dilemanya Amuro terus. Dan sebetulnya kan inti kita pernah ngomong di konten kami yang tentang Gundam 0079 adalah ternyata Federasi melawan versus Zion itu ya cuma propaganda aja. Iya. Karena orang-orang di dalamnya tuh ada yang memang hanya menuruti perintah, ada yang memang suka berperang juga, dan ya macam-macam kayak kita inilah orang biasa. Dan cara itu menjadi menarik karena memang cerdak di sisinya itu beda banget sih dari Doan. Tapi ya kita lompat lah. Kita lompat kalau kayak gitu. Ngomongin Cucurus lagi ya, bagaimana kita nonton itu, kalau kamu penggemar Gundam ya, Gundamnya ya. Gundam tuh the core ya, bukan cuma sekedar battle robot. Kamu kemungkinan akan suka. Tapi kalau kamu cuma pengen nonton battle robotnya, nah itu agak, karena gimana tadi Mas Bagasnya bagus gak? Bagus. Tapi kan mekanya kan cuman Zaku. Pertarungannya bagus. Bagaimana Doan itu dikeroyok dengan dia Zaku jadul sama ini yang ngeroyok itu versi baru ya? Bukan baru, kan Zaku itu kan ada yang kayak Zakunya Char itu kan dia ditingkatkan mobilitasnya kan. Tergantung orang yang ini, dan dia harus melawan mantan anak buahnya demi melindungi hal yang melindungi dalam tanda kutip kemanusiaan itu ya. Yang orang lain mungkin nggak bisa ngerti juga. Gitu. Makanya dia, kamu tuh kenapa? Kamu tuh salah satu orang terhebat loh di Zion, tapi kalau kamu demi hal sepele aja kamu mangkir itu bagus, itu menurutku bagus banget sih. Dan ya kalau Zaku itu kan kalau versusnya Gundam kan nggak imbang sebenarnya. Gitu. Nah kemudian ketika Amuro datang udahlah selesai masalah. Karena memang, dan itu kill not to kill itu yang benar-benar tonjolkan. Amuro sama Doan yang udah kepalang basah, ya udah. Demi yang lain aku ya udah. Nah, tapi Doan itu benar-benar melindungi anak-anaknya itu agar tidak terekspos sama perangan gitu loh. Ya jaga masa depannya mereka sih. Ada anak-anak yang pengen nyolong mobil suitnya, ayo aku pengen bantu kamu Doan, aku pengen bantu kamu. Tapi Doan tuh bener-bener marah, bener-bener. Itu kan anak-anaknya berarti sama ya kayak di anime, anak-anaknya asal ngomong. Nah nanti ada adegan mereka bertemu tuh, anak-anak itu sama anak. Nah memang film ini tuh agak berbeda, itu sih yang agak tricky gitu. Dan bener-bener aku ngerasa ini project bukan buat cari uang. Idealis banget ya. Idealis banget. Aku juga ngelihat artnya nggak terlalu cocok sih. Nggak tahu kenapa artnya tuh maksudnya sih mendekati art yang dulu ya. Cuman nggak tahu lebih kenapa. Modern tapi. Iya lebih modern. Kan tapi ini mengikuti Gundam Origin dan kemudian Gundam Unicorn kan yang emang mencoba meremajakan art lama tapi juga tidak tertinggal. Ya itu sih. Dan by the way, aku kenapa kok merasa proyek ini idealis? Ini kayak bener-bener di shoving aja gitu loh. Udah pokoknya kalau bisa tayang. Ini pengerjaanku mengerjakan ini kan juga cukup mendadak, dan aku sih seneng aku ngerjain Gundam ya. Tapi emang dari selesai aku nerjemahin sampai film ini tayang tuh timelinenya cepat banget. Biasanya nggak secepat itu gitu. Makanya ini bener-bener kayak Sunrise dan sutradara bener-bener. Aku pengen orang-orang tuh tahu film ini, nggak peduli ini laku atau enggak. Misalnya aja budgetnya ada berapa segini, ya udah kita bikin dengan ini gitu kan. Jadi dan
cukup relevan dengan situasi sekarang ya, Rusia sama anu, makanya penting untuk film ini ada karena salah satunya itu. Iya ya, collateral damage dari perang itu Ha-ha. memang iya keadaannya begitu. Mereka itu tidak pernah bersalah, dan yang harus dibilang mereka itu sih pesan kuatnya yang makanya aku walaupun belum nonton secara di Cinematic bioskop experience. tapi aku harus ngomong ini deh. Ya. Karena orang ngobrol kan isinya keresahan ya. Ya, betul. Itu sih. Jadi kalau teman-teman berkesempatan nonton, kalau bisa disarankan, direkomendasikan untuk nonton. At day one lah kalau bisa. Kapan itu tayang, karena aku yakin film ini nggak akan tahan lama. Pertama juga karena Gundam, kedua udah Gundamnya itu segmentif pula. Bulan Juli ada Thor. Jadi ya udahlah, akan banyak dikepung. Iya. Habis ini kan paling Detektif Conan gitu ya. Nah, itu makin ngalahin lagi. Ya. Oke sih, itu aja aja kali ya. Ya. Malah panjang ngomongnya. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton konten dan obrolan kali ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Oke, thank you.